Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Anjani dengan NIM 21140300063 dari kelompok 3 akan membahas yaitu filsafat Pancasila, yang mana kita masuk dengan pertama yaitu pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila ini adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalamnya dari bangsa Indonesia untuk bangsa Indonesia, yang dianggap, dipercayai dan diyakini sebagai suatu kenyataan, norma-norma atau nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana dan paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Yang mana yang kedua yaitu bentuk-bentuk filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila bersifat religius. Ini berarti bahwasanya filsafat Pancasila dalam hal bijaksana dan kebenaran mengenai adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia termasuk kemampuan berpikir. Yaitu yang kedua yaitu bentuk filsafat dalam arti praktis, yang mana artinya filsafat Pancasila di dalam mengadakan pemikiran yang sedalam-dalamnya, tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tidak sekedar untuk memenuhi hasrat ingin tahu dan dari manusia yang tidak habis-habisnya, tetapi juga terutama hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun akhirat. Selanjutnya yaitu fungsi pokok filsafat Pancasila. Yang pertama itu filsafat Pancasila sebagai pedoman hidup, yang mana pedoman atau petunjuk oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian ini, filsafat Pancasila adalah filsafat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam segala bidang kehidupan dan penghidupannya. Yang kedua yaitu filsafat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang 1 dari BPPK, yang mana Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 menjadikan dasar negara Indonesia merdeka. Landasan atau dasar itu haruslah kuat dan kokoh agar Indonesia tetap berdiri tegak sentosa selamanya. Yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu revelasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa, yang mana Pancasila sebagai suatu sistem filsafat bangsa yang merupakan sumber dari segala penjabaran norma-norma, baik norma hukum maupun norma sosial maupun norma kenegaraan. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar kehidupan bangsa Indonesia mempunyai 5 sila yang menjadi pedoman hidup. Sila-sila yang ditentukan oleh pendiri bangsa atas dasar tujuan yang sama terhadap putih-putiran Pancasila yang digunakan sampai saat ini. Yang mana Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kalian semuanya sudah tahu, Ketuhanan Yang Maha Esa ini adalah Pancasila di filsafat negara Indonesia merupakan sumber bagi segala penyelenggaraan negara, baik yang bersifat kejasmanian maupun kerohanian. Hal ini berarti bahwa dalam segala aspek penyelenggaraan negara, baik yang materi maupun yang spiritual, harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Panca tersebut. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana perkataan kemanusiaan dalam sila kedua ini bersifat sifat manusia yang menunjukkan ciri-ciri khas atau identitas manusia itu sendiri. Maka kemanusiaan Indonesia seperti yang dimaksud sila kedua secara keseluruhan mempunyai arti bahwa sifat manusia adalah memperlakukan manusia lain secara adil, tidak sewenang-wenang. Perlakuan hanya bisa dilaksanakan karena telah mencapai peradaban yang telah tinggi nilainya. Yang selanjutnya persatuan Indonesia, yang mana pengertian persatuan Indonesia terutama dalam proses mencapai Indonesia yang merdeka, yaitu sebagai faktor kunci sumber semangat dan sumber motivasi tercapai Indonesia merdeka. Selanjutnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang mana sila kerakyatan ini merupakan ciri penting daripada kekeluargaan, karena Pancasila sendiri tidak lahir dari sumber asing tetapi digali dari kepribadian Indonesia, yaitu kekeluargaan yang
harmonis di mana terdapat adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan atau masyarakat. Sila keempat ini menjadi asas atau prinsip daripada Deklarasi Pancasila yang digambarkan sebagai satu paham demokrasi yang bersumber atau berasal dari pandangan bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia tersendiri. Selanjutnya yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tersebut berlaku di segala bidang kehidupan masyarakat, baik material maupun spiritual. Maksudnya bahwa setiap bangsa Indonesia mendapat perlakuan adil baik di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan bidang-bidang lainnya. Adapun mewujudkan dan pelaksanaan keadilan sosial tidak bisa dilepaskan dari tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut. Salah satunya jalan yang dipandang paling ampuh dalam pelaksanaan sila kelima ini adalah ialah melalui asas-asas kekeluargaan yang selaras atau harmonis, sebab kekeluargaan merupakan suatu asas yang digali dari sifat kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Maka untuk mencapai keadilan sosial ini tidak harus menempuh cara-cara kekeluargaan di bidang material atau kebenaan dan maupun di bidang spiritual. Mungkin sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.